Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Disclaimer teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading. Ambil yang baik-baiknya, buang yang tidak sesuai dengan kamu, dan tetap segala sesuatunya serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentunya jangan lupa usaha dan juga doa, karena itu adalah penentu ya, kita bisa mendapatkannya. Dan jadikanlah reading Antara ini hanya untuk hiburan semata. Oke guys, hari ini tema readingannya apa sih? Acak yuk, kita acak ya. Ya, tentang apa aja kabar yang saat ini mungkin kamu tunggu-tunggu. Entah apa ya, pokoknya acak ya tema readingannya hari ini. Apa aja aku baca ya sesuai dengan hati nurani, anjay. Oke, silakan semuanya berdoa. Semoga apa yang kebaca keluar dari readingan hari ini semuanya bersifat netral ya, untuk mengharmonisasikan perasaan kamu. Oke, ada Six of Cups ya. Ini bisa kalau aku bertanya, apakah ada yang merindukan kamu hari ini? Ya, ada. Ini ada. Apakah ada yang mencintai kamu hari ini? Iya, ada. Apakah ada yang jahat sama kamu? Belum tentu. Karena di sini aku lihat kan ada Six of Cups ya. Dia menggambarkan tentang kegembiraan, kesenangan, terus kesan yang mendalam karena sikap baik kamu. Jadi nggak ada ya. Apakah ada yang mencintai kamu atau naksir sama kamu? Ya, ada. Oke, ciri-cirinya gimana sih? Orang tersebut tingginya lebih tinggi dari kamu ya. Bisa 106, kalau untuk laki-laki 170, kalau untuk perempuan itu maksimal 160 ya. Tapi dia tuh enggak pendek, atau kalau kamu sedang mencari ciri-ciri wanita, maka wanita itu ada di bawah tinggi kamu ya. Dia mungkin sepundak kamu atau setelinga kamu ya. Tapi kalau untuk yang perempuan sudah pasti dia melebihi kamu, oke? Dan sosok ini juga punya usia yang jauh lebih dewasa ya. Ya, bisa dibilang kamu adik gitu ya, dia kakak. Atau juga bisa terindikasi yang mencintai kamu atau yang kangen sama kamu atau yang tertarik sama kamu juga orang-orang yang masih memiliki usianya muda ya, mungkin di bawah usia kamu. Atau juga orang ini adalah sosok teman lama, saudara, keluarga, atau orang di masa lalu yang saat ini masih memiliki rasa sama kamu ya. Kalau mau ditanya bagaimana perasaan mereka sama kamu, tentu saja kayak terkenang gitu, sedang mengingat sesuatu yang pernah terjadi di antara kalian, keinget pemberian kamu, kangen dengan kebaikan kamu. Atau juga mungkin kalau keluarga di sini kayak teringat ya, pingin ketemu sama kamu, pingin deket sama kamu, ada banyak hal yang ingin diceritakan nih kalau dia masih dalam hubungannya keluarga ya. Oke, itu ya pesan pertama buat kamu. Kita lihat lagi apa yang terbuka. Pokoknya acak aja ya buat kamu guys. Ada the strength. Oke. Ini tentang masih ada sangkut pautnya dengan ini ya, tentang seseorang saat ini seperti sedang mengumpulkan tenaga ya, mengumpulkan kekuatan gitu. Dia kepingin banget ada tergerak di dalam batinnya untuk berkomunikasi dengan kamu. Ya, ini bisa berkaitan dengan orang lama yang masih punya perasaan, atau keluarga, atau teman, atau sahabat, atau orang-orang yang pernah kamu temui di waktu yang lampau gitu ya, atau beberapa hari lalu, atau di beberapa bulan lalu, atau tahun lalu. Dan dia saat ini kayak kepingin banget melakukan sebuah gerakan gitu ya. Dia kepingin dalam batinnya ini komunikasi sama kamu, atau pingin nemuin kamu, datang ke rumah kamu gitu ya.
Ya, cuman di sini aku ngerasa dia kayak ada perasaan kayak nahan gitu. Nahan untuk tidak melakukan hal tersebut. Mungkin ada sesuatu yang membuat diri dia di sini merasa malu ya, atau merasa kayak tidak mau dianggap butuh gitu ya. Ini bisa jadi gini loh teman-teman, kalau dia adalah keluarga kamu, dia kepingin sebenarnya nih datang ke rumah kamu atau mungkin berkomunikasi dengan kamu, tapi dia nggak mau nanti pada saat dia telepon dikiranya lagi butuh kamu. Itu yang pertama ya, dia sebetulnya memang kangen, pengen tahu kabar, pengen curhat juga, sharing juga, atau mungkin ada suatu hal yang lain yang berkaitan dengan perasaan ya. Bukan, jadi kalau misalkan dia adalah seseorang masa lalumu atau mantanmu atau siapa dia atau musuhmu, dia pingin datang ke rumahmu atau berkomunikasi dengan kamu, tapi kayak nggak mau dibilang nanti, ya kan bener, pasti datang deh, pasti minta maaf deh, pasti cari deh. Jadi dia nggak mau digituin. Ya anggaplah orang ini sedang bersusah payah untuk menolak energi dia ya, yang karena punya keinginan besar untuk terkoneksi dengan kamu. Jadi kayak sabar, nggak mau ngelakuin apapun ya, ini pasti akan berlalu. Perasaan ini, energi ini akan segera hilang gitu ya dari hatinya. Jadi dia itu kayak sedang menyabar-nyabari dirinya ya untuk tidak melakukan tindakan apapun, karena nanti imbasnya kayak dia ngerasa kayak kesannya apa sih teman-teman, kayak kalah gitu ya, kesannya kayak takut ngejar kamu gitu. Ini kalau buat pasangan atau mantan ya, tapi kalau buat keluarga kesannya takutnya kamu berpikirnya dia butuh bantuan gitu, karena udah lama nih setiap, harusnya kan kalau saudara kan bisa seminggu sekali, bisa sebulan berapa kali gitu ya menghubungi kamu, tapi ini mungkin sudah lama banget nggak ngehubungin kamu. Dia nggak mau ya, mungkin dari akhir kalian berpisah ini ada cerita yang nggak mengenakan, dia nggak mau nanti dikiranya lagi butuh sesuatu gitu loh, nggak mau dianggap sesuatu yang negatif aja ya, dia bertahan seperti itu. Kita lihat lagi berita apa buat kamu. Oke, energinya feminim ya, bisa wanita, bisa laki-laki, tapi energinya feminim. Orang ini tuh lagi kangen, serius beneran ya, lagi ngelamunin kamu, banyak membuka-buka mungkin gambar kenangan di antara kalian ya, karena dulu mungkin pernah akrab, dulu mungkin pernah ketemu, dulu mungkin kamu pernah memberi sesuatu pada orang ini, atau mungkin dia tidak sengaja membuka album kenangan, ataupun juga mungkin mendengar sesuatu musik yang mungkin kesukaan kamu, mengingatkan dia kepada kamu ya. Seseorang ini energinya saat ini emang lagi kangen, lagi menunggu-nunggu gitu ya. Siapa tahu kamu teringat, siapa tahu kamu datang, siapa tahu bisa bertemu lagi. Ada perasaan rindu ya kalau aku lihat seperti itu, dan kayaknya banyak bersedih. Nah lo ya, ini bisa jadi mantan sih, kalau enggak orang tua kamu ya, karena usianya jauh lebih dewasa dari kamu ya. Mungkin kangen lama nggak ketemu, tapi kalau dia nelpon, kalau dia ngomong takut dikira minta uang atau apa gitu, jadi takut ya. Ini mungkin ada sebuah konflik yang terjadi ya di akhir kalian komunikasi dulu ataupun beberapa waktu yang lalu, sehingga dia nggak berani nih ya memunculkan dirinya atau mencari kamu duluan. Ya, tapi sebenarnya memang kepingin banget nih komunikasi sama kamu, tapi kayak bingung gitu ya, takut dengan penilaian atau pandangan kamu terhadap dia. Makanya di sini sebetulnya dia bisa saja tidak pedulikan apa gertak hatimu yang negatif, pikiranmu atau pandanganmu yang kurang bagus terhadap dia ya, dia bisa abaikan, tetapi dia punya kayak gengsi ya, atau dia wajib menjaga harga dirinya gitu. Jadi nggak tahu ya, tapi orang ini tuh terlihat memang kayak sama kamu tuh kayak kesannya tuh kayak nggak mau terlihat jelek, nggak mau terlihat buruk, nggak mau ngerepotin, ataupun juga mungkin nggak tega gitu ya ngerepotin kamu. Ini kalau orang tuamu ya. Kita lihat lagi untuk berita selanjutnya, kita lihat ada apa.
Oke, ada pas, luck, dan super ring. Apa ya, kamu lagi gagal kah? Sedang merasa kegagalan atau gimana ini? Hmm, kalau aku bilang sih gini ya. eh Mungkin teman-teman ini, aku ngelihatnya terlalu berlebihan sih kayaknya ya. Mungkin ya ini terhadap seseorang di masa lalu. Mungkin nih ya. Mungkin energi dia, mungkin energi kamu, tapi aku nariknya tadi energi kamu sih ya. Aku ngeliatnya gini. Mungkin kamu ngerasa apa yang sudah kamu perjuangkan ya di masa lalu itu kayak sia-sia ya. Terus kamu udah percaya sama dia lahir batin, tapi dia nggak melakukan hal yang sama kepada kamu. Ya, sehingga membuat kamu sedikit saja perasaan sedih ini muncul. Apalagi mungkin di sekitar waktu sore hari, atau malam hari, atau senja ya. Atau mungkin pada saat mendung, kayak mengingatkan kamu terhadap seseorang. Tapi kalau ini diambil untuk dia ya, seseorang yang sudah lama ini ingin ketemu atau ingin bicara sama kamu, yang dia rasakan adalah memang saat ini dia juga dalam keadaan sedih gitu ya, ngerasa gagal gitu ya, menjalin hubungan sama kamu. Dia banyak hal yang mungkin semua terjadi karena kesalahannya gitu. Jadi dia kayak menyesali lah gitu ya, gerakan-gerakan dia di dalam hubungan sama kamu itu tidak bisa membuat kamu bahagia, tidak juga membuat dirinya ini berhasil untuk naik ya ke hubungan yang lebih baik gitu. Dan dia menyadari gitu, mungkin karena dia sifatnya lambat, atau dia ini gak orangnya cuek, atau kayak gak memperdulikan kamu, ini yang dia sadari gitu ya. Tapi aku melihatnya memang orang ini seperti juga bukan masalah cinta ya, tapi juga energinya kemana-mana ya, masalah mungkin urusan dia pribadi mungkin lagi banyak ya, terus juga nggak ada yang support dia, nggak ada yang mendoakan, mungkin juga dia merasa kayak direndahkan oleh beberapa orang terdekat, ataupun juga dia merasa rendah gitu ya, rendah diri atau gagal ya, karena dia mungkin juga ada di dalam batinnya punya rasa malu, atau punya rasa bodoh gitu ya, mengakui bahwa dirinya ini bodoh, bahwa dirinya ini kayak pesimis ya untuk bisa mencapai apa yang dia inginkan. Itu yang terasa ya dari orang yang saat ini sedang kangen atau merindukan kamu. Kita lagi lihat energi apa lagi buat kamu. Abundance ya, dan satu lagi ada, oke, ada orang yang melihat kamu melalui banyak hal ya. Energinya dia bisa ngelakuin dan tahu apapun tentang kamu dari banyak apa cara ya, entah itu melalui media sosial, atau mungkin media tarot, atau mungkin media prediksi di batin dia, atau dia punya mata ketiga yang mampu melihat gambaran hidup kamu seperti apa saat ini ya. Aku lihat di sini gini ya, dia benar-benar ya memang pertama kangen sama kamu, dan juga mungkin dia sedang mengalami banyak kemunduran dalam kehidupan dia, di pencapaian di karir, keuangan, atau kesehatan ya. Dan ini juga kalau kartunya buat kamu, aku ngerasa apa yang sedang kamu ya mungkin aku bisa bilangnya gini, terimalah orang apa adanya deh gitu ya. Jadi kalau dia datang tidak bisa memberikan kebahagiaan buat kamu ya, tidak bisa menepati janji, maka sudah, jangan terlalu disesali, jangan terlalu disedihin. Jadi terimalah orang apa adanya, tapi tempatkan seseorang itu sesuai dengan porsinya. Jadi mungkin dia nggak mampu ya buat mencapai menjalin hubungan sama kamu, mungkin karena dia sedang banyak kegagalan dalam kehidupannya, sehingga dia lebih
mementingkan atau memikirkan dirinya, bagaimana nanti masa depannya. Jadi kayak nggak kepikiran soal cinta tadinya atau dulunya nih, atau waktu saat bersama dengan kamu. Ya, sepertinya dia memang sedang di apa ya, kayak hidupnya ini kok kayak banyak kekurangan, kesusahan gitu. Jadi dia kepingin punya mimpi, ingin ingin harapannya ini mungkin jadi orang berhasil, jadi orang tenar, tapi dia nggak ngedapetin hal tersebut ya. Dan ini membuat dia itu melemahkan energi cintanya sama kamu. Jadi kalau dia ini banyak uang gitu ya, dia mungkin sering mengabaikan kamu ya. Bisa jadi karena dia mungkin punya sifat atau jiwa yang pelit ya, atau mungkin sayang gitu. Karena dia susah payah cari uang, kerja capek gitu ya, banting tulang siang malam ya. Terus dia kayak sangat-sangat menjaga uangnya. Jadi eh ya, di saat sekarang dia lagi gagal, dia lagi jatuh, dia ngerasa sendirian, tidak ada yang mensupport, dia ingatnya kamu gitu. Tapi dia teringat nih perlakuannya dia dulu udah disupport dari nol gitu ya. Pada saat dia berhasil, pada saat dia maju, dia lupain kamu. Dia takut banget ngasih atau membagi apa yang dia hasilkan gitu ya. Oke, mungkin sekarang dia lagi dapat ujian atau karma dari kehidupannya dia di masa lalu terhadap kamu ya. Jadi sekarang dia sedang merasakan buah dari perbuatannya ya, dan dia sekarang sedang kayak krisis ya, krisis segala-gala, krisis mental, uang, dan juga mungkin dia kayak ngerasa jauh gitu dengan masa depan bahagianya. Jadi kayak nggak mungkin nih gue bisa dapetin masa depan gue yang orang kemarin aja dibantuin terus, kali ini bener-bener dilepas ya kayak gini yang dirasa. Jadi dia memunculkan ya hati seperti itu gitu ya. Kalau ini adalah kamu, aku ngerasa gini, udah cukup yang kemarin kamu banyak ya meluangkan waktu, berjuang di dalam hubungan. Bahkan kamu juga mungkin tidak sayang dengan materi. Kamu cukup sabar menemani, mensupport dia gitu ya. Walaupun dia punya karakter yang buruk ya, ataupun punya sifat yang tidak berkualitas, tapi kamu sabar menemaninya dan sabar untuk selalu mendukung dia. Tapi kali ini kamu gak mau pusing lagi dengan hal yang ada pada diri dia, dan kamu juga sudah tidak memperdulikan apa sih nanti penilaian dari dia gitu ya. Kamu sudah cukup sabar, dan waktunya sekarang kamu untuk mendapatkan apa yang harus kamu dapatkan ya. Kamu memperbaiki lagi keuanganmu, kamu memperbaiki diri kamu, menjaga dan merawat ya apa yang mungkin saat ini sudah kamu miliki, dan waktunya sekarang kamu menikmati hasil dari usaha kamu. Entah ya, sekarang kamu lagi kedapatan rezeki besar, atau dalam waktu 72 jam ke depan kamu mungkin akan mendapatkan rezeki besar, rezeki nomplok, ataupun rezeki yang tak terduga gitu ya, datang buat kamu ya sebelum tahun baru gitu ya. Kamu dikasih rezeki sama semesta. Apa yang sudah kamu impikan, yang kamu bangun tengah malam, atau mungkin dalam setiap ibadah, dalam setiap doa ya, kamu selalu meminta tentang hal ini. Dan nanti sebelum tahun baru deh ya, pasti kamu sudah ngedapetin apa sih itu, dan bagaimana mungkin cara mengambilnya sudah akan diberitahu bahwa hanya cukup sabar, kurangin emosi, dan apa yang jadi milikmu akan tetap jadi milikmu, apa yang tidak jadi milikmu maka itu akan pergi. Tapi yang sudah jadi milikmu nggak akan bisa dimiliki oleh orang lain. Dan di sini cuma menunggu waktu aja, tuh kayak menunggu waktu gitu ya. Entahkah kamu mendapatkan berita rezeki ini di malam hari, di sore hari, ataukah nanti pagi hari gitu ya teman-teman semuanya. Terus ada treat eye nih ya. Aku juga punya pesan sih di treat eye di sini ya. Mungkin buat teman-teman yang sudah punya pasangan, ataupun sudah terlanjur punya pasangan tapi toksik, ataupun yang belum, hati-hati ya. Di sini cuma ngasih tahu, gunakan semua indera yang ada pada diri kamu
fungsikan semuanya untuk keselamatan kamu, untuk kamu meraih cita-cita kamu dalam kehidupan kamu yang katanya kamu ingin bahagia. Jadi fungsikan semua ya. Pesan dari aku di sini, jangan banting harga. Semisal kamu di sini sangat mencintai seseorang, tapi seseorang ini yang kamu cintai berkarakter buruk ya. Terus nanti karena kamu takut dia diambil orang atau gimana, terus kamu kayak tetap sabar nerima kekurangan dia, itu jangan dilakukan teman-teman ya. Nanti kamu yang menderita, kerugian akan sangat banyak yang akan membuat kamu nanti kelelahan ya. Terus juga nggak seimbang cintanya ya. Kamu gunakan indramu semua ya, perasamu, penglihatanmu, batinmu untuk mengungkapkan apa saja ya yang mungkin selama ini kamu curigai. Kalaupun kamu memang merasa dia baik-baik aja, itu hanyalah hati kamu yang apa ya, kayak punya intelijen yang terlalu tinggi, kekhawatirannya itu juga dikurangin. Gunakan indera perasamu ya, jangan sampai dibumbuin sama ego gitu ya, karena itu juga akan membawa malapetaka atau celaka buat kamu. Pokoknya usahain deh gitu ya, dengan sesuai yang kamu doakan, yang kamu inginkan gitu ya. Dan jangan sampai kamu tinggalin ibadah tuh sama doanya, supaya kamu tuh jiwanya juga tenang ya. Gunain. Dan aku juga di sini menyarankan teman-teman untuk berhati-hati, karena orang yang saat ini sudah jauh dari kamu juga masih sering menceritakan tentang kehidupan kamu. Jadi jaga sikap aja ya. Jangan terlalu memperlihatkan apa sih namanya tuh kesedihan, kesusahan teman-teman di media sosial, karena banyak orang yang tidak menyukai kamu, atau ada orang yang tidak menyukai kamu akan senang mendengarkan hal tersebut, atau bahkan sebaliknya, orang yang mencintai kamu akan bersedih ya, akan ngerasa bersalah, akan ngerasa tidak tenang hati. Jadi sesuaikan dah gitu ya porsinya, supaya kamu juga tidak terkontaminasi dengan hal-hal buruk, tidak kena omongan negatif, tidak dipandang rendah ya, supaya kamu juga hal tersebut juga bisa membuat keuntungan loh, kalau kamu sering banget menghindari mengupload segala sesuatu tentang kesedihan. Ini akan membuat kamu beda ya, beda secara aura, karena orang-orang yang sering banget ngupload kesedihan tuh pasti auranya nempelnya sedih, nanti orang pasti nggak suka. Ini sedihan aja sih, jangan juga terlalu senang. Jadi ya sedang-sedang saja, cari porsi-porsinya yang sesuai aja buat tontonan, buat baca orang-orang yang kenal sama kamu atau kontak kamu yang kamu simpan ini, membacanya tidak salah paham, atau bukan kamu harus selalu mendengarkan omongan orang atau memperhatikan apa yang kamu keluarkan ya untuk dinikmati orang banyak, terus kamu harus peduli orang-orang. Bukan aku menyudutkan kamu untuk menghindari apa ya, kayak supaya kamu ini terlihat selalu bagus, sempurna, bukan. Jadi nanti kamu juga sendiri yang rugi gitu loh ya. Yang rugi mungkin kamu punya satu orang aja yang sebenarnya sangat senang ngelihat kamu menderita. Untuk orang lain mungkin tidak, tapi ada satu orang ini yang barusan kita baca ya, orang ini punya energi feminim. Ini orang pernah datang di masa lalu atau pernah kamu kenal, bisa jadi keluarga ataupun juga kekasih kamu, atau siapa ya yang pernah kamu cintai ini ya, ataupun orang yang kamu sayangi gitu. Dan dia nanti akan berpikir, mungkin kalau dia masih sayang sama kamu, di sini kan masih sayang sama kamu ya, dia akan sedih. Tapi kalau jiwanya ini seperti orang yang apa ya, kayak syukurin lu, lagian sih ngituin gua, ninggalin gua tuh akhirnya, jadi nanti dikiranya malah kebalikannya ya, kamu di sini udah banyak usaha buat dia, nanti dia yang jadi kayak besar kepala. Jangan sampai kamu kayak kecolongan lah gitu ya. Pokoknya porsinya untuk di share itu harus pas, supaya kamu juga nggak malu ya. Tapi kalau nggak ada kontak seseorang itu ya abaikan. Oke guys, kita lihat lagi. Ini serba-serbi aja ya.
Berita akhir tahun buat kamu. Ada The Hangman di sini guys ya. Lalu ada Ten of Cups. Nih, nggak usah bingung-bingung ya. Ada The Death. Tidak perlu bingung-bingung. Kualitas dirimu akan terlihat dari karakter gitu ya. Dan kepercayaan orang akan bertambah nih, bukan karena hasil dari orang yang kamu jumpai, yang kamu kenal, terus kamu punya perasaan aku mah orangnya nggak enakan gitu ya, aku mah baik juga, yang penting dia supaya nggak ada masalah. Jangan kayak gitu ya. Apa adanya aja gitu, apa adanya kamu, posisi kamu seperti apa ya, ya udah apa adanya aja gitu ya. Jadi cara pandang kamu ini mungkin bisa lihat dari berbagai sudut pandang. Kamu orangnya pinter sih, berisi otaknya, hatinya juga jalan ya. Jadi kamu bisa menilai yang mana yang pantas, yang mana yang enggak gitu ya, untuk kamu pakai dalam kehidupan kamu, dan juga bagaimana kamu bersikap pada orang lain ya. Kalau aku lihatnya sih kamu juga orangnya ini nggak dibuat-buat gitu ya, orangnya apa adanya, dan kamu juga punya kepekaan indera rasamu yang cukup dalam ya, termasuk bukan sama sesama aja, tapi termasuk kepada segala sesuatu yang ya mungkin gitu tanpa kamu sadari kamu punya peka batin gitu ya. Di tempat manapun kamu berada gitu, kamu ngerasain energi dari tempat tersebut, ataupun juga termasuk manusia-manusia yang baru kenal sama kamu ya. Jadi intinya kamu tuh apa adanya aja ya. Jangan takut kamu dibilang aku mah nggak enakan, nanti nggak ada, nanti dia marah terus nggak ada teman. Jangan kayak gitu, udah apa adanya aja gitu ya. Paham ya maksudnya ya, aku gimana ya ngomongnya ya. Jadi kamu posisikan porsi kamu di orang-orang tuh kayak mana, supaya ya nyamannya kamu lah gitu. Jadi jangan sampai kamu nggak nyaman terus kamu bikin orang seneng aja ya, yang ada kamu minta menderita, jadi keterusan penderitaannya kamu ngalamin gitu ya. Jangan cari ketenaran ya, jangan cari segala sesuatunya itu pengen dikenal, pengen dibaikin orang, karena pasti banyak kerugian. Iya, karena banyak kerugian nanti ya, kamu juga jadi kehilangan waktu, privasi kamu ya nanti terganggu, banyak orang yang kepo, banyak orang yang merusak hari-hari kamu. Jadi cukup jadi orang yang biasa aja. Ya bukan berarti kamu tidak bisa berprestasi. Berprestasi aku lihat di sini karena kamu juga dari keluarga yang menyayangi kamu banget di sini. Kamu punya pasangan, kamu punya saudara, punya orang tua, punya binatang piaraan. Kamu benar-benar lengkap, hidupnya tuh lagi enak gitu ya, segala sesuatunya bisa kamu nikmatin. Orang-orang mandang kamu iri, enggak juga ya. Kadang mereka mungkin iri karena ya kalau kamu di sini bersikap sombong ya. Makanya di sini jangan sampai kamu memperlakukan orang lain itu mungkin lebih rendah dari kamu. Tapi di sini aku ngelihatnya memang kamu orangnya ini sih apa, apa ya, kayak susah ditebak kalau aku lihat sih gitu ya. Kadang nyenengin, kadang pemarah, kadang ambisi, kadang baik banget, kadang ngebantu orang nggak lihat-lihat tuh ya. Dari kantong kamu jebol bela-belain orang. Terus kamu juga orangnya mandiri. Ya, pandai di sini mencari sandang pangan sendiri, nggak takut ngelawan siapapun ya. Orangnya itu juga sungguh-sungguh, kalau mau apa-apa juga ya bisa kesampean gitu. Tapi lebih banyak terganggu energinya karena emosi di dalam batin gitu. Orangnya keselan, orangnya jengkelan, orangnya sering was-wasan ya. Walaupun kamu punya daya pikat yang tinggi terhadap lawan jenis gitu ya, tapi kamu juga orangnya sering gagal dalam sebuah hubungan pertemanan biasanya gitu. Kalau hubungan pasangan kamu jago sih, kamu bisa mengambil hati orang itu dengan cepat gitu ya. Jadi orang tuh yang sudah pergi
kebanyakan kembali nyari kamu ya, karena kamu di sini orangnya baik sih. Kamu baik kalau sama lawan jenis ya, baik, ramah, banyak pengorbanan, terus juga orangnya pemaaf gitu ya. Tapi tidak dengan pertemanan ya. Pasti ada aja gagal ya. Selalu kamu tuh apa ya? Salah ya, mungkin salah tempat ya, tapi kebanyakan sih kalau aku lihat mungkin orang-orang yang punya daya tariknya lebih juga sih yang iri sama kamu mah gitu ya. Karena kamu di sini kan orangnya sederhana nih. Ya kan punya daya tarik tersendiri itu mungkin karena kamu bisa menghormati, menghargai orang lain termasuk lawan jenis. Tapi kalau sesama gitu ya, misalkan pesona kamu ini biasa aja tapi dia selalu ada rasa iri gitu ya, karena kamu itu loh cepet akrab sama siapapun, baik tua muda ya, mau sesama ataupun lawan jenis tuh cepet akrab sama kamu. Itu yang membuat dia kadang nggak suka ya, seseorang ini kayak cemburu gitu, iri hati sama kamu. Dan kamu juga aku lihat di sini ya, kamu sering nggak bisa bahagia gitu dengan pasangan karena mungkin pasangannya susah ngertiin kamu. Ini bukan karena dia nggak kasih kamu ini ya, nggak kasih kamu kebahagiaan atau apa, tapi kamunya kadang sudah menemukan standar sendiri untuk bahagia sehingga kamu seringnya ya tidak akur sama pasangan. Padahal pasangannya sayang loh gitu ya. Ini kalau buat teman-teman yang sudah menikah ya, ini sayang sebetulnya sama dia, tapi standar kamu ini ya tinggi, atau kamu juga sudah punya perasaan sama orang lain. Ini merubah ya, merubah keharmonisan kamu bersama pasangan, dan juga ya nggak pernah bahagia hatinya gitu ya, karena selalu merasa kurang. Kamu perasa juga sih orangnya ya, jadi gampang jatuh cinta juga sih orangnya. Ya, terus orangnya sering kurang puas di sini ya. Kurang puas terhadap sesuatu yang didapat, seperti misalkan soal rezeki ya, misalkan soal rezeki ya, kamu eh, sering kurang kebiasaan, mungkin karena kamu ini sering berbagi di sini, karena kamu baik gitu, sering berbagi perhatian sama orang, sama keluarga, senang belanja gitu ya. Jadi kamu selalu ngerasa rezeki kamu kurang, atau kamu kayak kurang puas lah intinya gitu. Sebenarnya kamu punya rezeki yang tinggi, kamu juga orangnya apa ya, pinter gitu loh nyari uang. Jadi sebetulnya nggak usah butuh pasangan, bisa, cuman karena kamu juga punya energi pingin disayang, pingin diperhatikan, jadi kamu kepingin juga merasakan hal tersebut. Itu yang aku lihat ya. Kalau di Ten of Cups di sini loh, kamu orangnya memang sangat disayangnya sama keluarga. Keluarga kamu tuh sayang banget, ngedengerin apa yang kamu omongin gitu ya. Kalau kamu sudah punya pasangan ya, mertua kamu juga ngedengerin apa yang kamu omong gitu. Mungkin saudara-saudara ipar juga pada denger apa yang kamu omong gitu. Dan kamu juga mungkin dari beberapa teman-teman di sini ada yang punya piaraan anjing atau kucing ya. Iya, kamu tuh disenangi, diterima dimanapun berada karena kebaikanmu, karena kesederhanaanmu. Mungkin juga kamu punya pasangan yang punya keluarganya juga yang baik-baik, atau mungkin hanya beberapa bagian aja yang ya kamu ngerasanya mungkin ada yang benci. Itu mungkin karena ego, atau juga kamu yang perasa, jadi gampang banget di sini ngerasain, akhirnya yang emang harusnya kamu abaikan jadi kamu iyahin, jadi kamu kayak reaksinya membalas, padahal nggak usah, pura-pura aja nggak tahu gitu sih. Itu yang nyelamatin kamu pasti nanti dari hal-hal yang merugikan kamu dengan pasangan dan keluarga pasangan kamu. Itu yang aman gitu. Kamu soalnya peka, tahu kalau ada orang yang nggak suka, ya kamu tinggal pura-pura aja nggak tahu, jangan diiyahin, jangan dibales. Nantinya akan ada sesuatu yang kurang baik, nanti bisa menyeret banyak saudara atau orang yang ikut campur di dalam urusan hati kamu, urusan perasaan kamu, urusan kenyamanan kamu gitu ya. Ini ada the death ya, artinya sudahi hal-hal yang buruk, sifat-sifat yang mungkin tidak perlu kamu banyak-banyak simpan ya, karena hal tersebut juga kurang bermanfaat, yang ada nanti merugikan.
Karena kalau aku lihat sih di sini kamu punya energi amarah ya. Tapi amarah juga bagus sih. Iya dong, bener nggak? Karena kalau kamu nggak punya marah, kamu nggak ada yang melindungi diri kamu sendiri gitu. Tapi jangan berlebihan ya, karena yang berlebihan itu juga nanti akan membawa kepada kerusakan gitu. Jadi sesuaikan aja porsinya ya. Karena aku lihat juga di sini kamu apa ya, kalau diperlakukan buruk gitu ya, atau diabaikan atau tidak dihormati, akan langsung membalas atau kerasa gitu. Nanti kalau udah ngalamin sebuah permasalahan konflik, baru tuh kamu menyadari kamu nggak boleh begini. Kamu menasehati dirimu sendiri, kamu nggak nyari saran dari luar, tapi kamu menyadarkannya lewat dirimu sendiri. Dan hampirnya kamu seringnya tuh berkonflik sama orang-orang dekat, tapi nanti udahannya sih selalu baik gitu ya, selalu kembali baik. Ini perasaan kamu cukup kuat di sini dalam merasakan energi rasa terhadap orang-orang di sekitar kamu maupun orang yang jauh dari kamu. Kamu punya energi sensitif yang cukup tinggi ya. Oke, ini elemen air sih, udah pasti mungkin kamu punya intuisi yang tajam. Kita lihat lagi berita apa ya teman-teman. Sebelum akhir tahun, kameranya miring kayaknya nih. Oke, mau dapat uang nggak dapat rezeki nih buat teman-teman ya. Mungkin yang saat ini kerja nih ya, ada bonus dari perusahaan, ataupun juga ada kabar kamu naik jabatan atau pindah job, atau mungkin juga ada mau pindah tempat kerja ya, sesuai dengan cita-cita kamu ngedapetin ya lokasi atau tempat yang diinginkan sama kamu ya. Dapat rezeki besar juga di sini berupa bonus, atau mungkin kamu mau beli barang mewah atau kendaraan. Kendaraan itu barang mewah ya, barang mewah apalagi sih? Handphone bisa, mobil bisa, motor bisa, terus mungkin kamu beli sound system yang besar banget gitu, yang punya hobi karaokean. Atau mungkin kamu akan membeli buat hobi kamu main golf ya, atau kamu mau beli kuda ya, bisa jadi gitu ya. Ini tahun ini, bisa akhir tahun ini atau sebelum tahun baru kamu bisa kebeli ya. Ataupun juga sapi, kerbau, ladang, kebun ya, atau mendapatkan warisan. Asik, amin. Dan ini ada Knight of Wands. Oke, jadi beberapa dari teman-teman bakal komunikasi lagi dengan orang lama ya, bakal ada terkoneksi lagi, atau ada pertemuan antara kamu sama dia ya. Dan juga bisa jadi ada orang yang usianya lebih muda dari kamu akan menyatakan cinta ya, dia tertarik sama kamu nih ya, tapi kamunya nanti menolak. Tuh, yang terjadi adalah orang-orang yang menyakiti kamu akan mendapatkan kesusahan hati ya, ketidaktentraman jiwa ya, dan juga banyak diliputi permasalahan dalam kehidupannya ya. Dan orang-orang yang sudah meninggalkan kamu juga banyak yang enggak ikhlas ya, banyak yang tidak tenang gitu jiwanya. Kebanyakan dari mereka pingin lagi datang kembali ke dalam hubungan yang sama seperti dulu yang pernah ada di antara kamu sama dia ya. Dan aku lihat juga orang-orang yang bersalah sama kamu, nggak nyenyak tidurnya, kurang enak ngapa-ngapain, karena selalu saja ngerasa dikejar-kejar perasaan bersalah, was-was di dalam hatinya, resah dan gelisah dan takut aja bawaannya ya. Mungkin dia orang itu ketahuan deketin pasangan kamu, atau ketahuan nyuri uang kamu, atau ketahuan ngerusak kendaraan kamu, atau ketahuan ngomongin kamu. Ini orang gak bisa tidur banget, dia takut banget ketemu kamu, takut bener-bener aibnya diobrak-abrik sama kamu ya. Dan aku lihat juga orang-orang ini kayak susah banget ngelepas energi ini ya, resah, gelisah, kepingin minta maaf, tapi ya ada perasaan malu yang terlihat di sana, karena
karena mereka di sini adalah orang-orang terdekat kamu, jadi dia takut banget atau malu banget gitu ya, sampai mengakui kesalahannya. Tapi itu juga yang membuat kamu pada akhirnya nanti akan memutus mereka ya. Jadi orang-orang yang sudah melukai kamu, membuat kamu kecewa ya, kamu di sini udah nggak mau baik lagi gitu ya. Kamu mungkin akan marah sama orang ini, hati-hati ya. Bisa jadi kamu lagi emosi, bisa jadi kamu lagi benar-benar marah banget ya, karena mungkin kebenaran akan terungkap dan kamu akan tahu sesuatu yang menyakitkan dan kamu di sini akan marah banget tuh. Hati-hati banget ya. Langsung inget sama Tuhan aja, asik. Supaya apa? Supaya tidak kemana-mana marahnya, nantinya udahnya nyesel. Ya secukupnya aja kalau mau marah ya, karena aku juga bilang sama kamu, amarah adalah bagian dari dirimu yang paling mungkin menjaga kamu dari hal-hal yang tidak baik buat kamu gitu. Jadi kamu punya pelindung ya, pelindung itu yang membuat kamu juga kuat gitu ya, membuat kamu bisa melewati ujian, bisa menuntaskan persoalan. Di sini hati-hati aja, apapun yang mengganggu kamu ya, intinya kamu harus banyak ingat atau banyak sabar, karena nanti udahannya selalu ada penyesalan ya. Oke, anggap aja apapun yang mengganggu kamu sedang mengajarkanmu kesabaran. Siapapun yang meninggalkan kamu sedang mengajarkanmu cara jadi orang yang mandiri dan kuat. Apapun yang membuat kamu marah ya, kamu sedang diajarkan untuk memaafkan. Cobalah melihat segala sesuatu, segalanya sebagai pengalaman ya, pengalaman belajar. Itulah ya cara kamu buat tumbuh menjadi orang yang kuat dan sakti. Sakti di sini adalah kamu nggak mudah tersakiti lagi, tidak mudah lagi terpengaruh dengan hal-hal yang receh ya. Dan buat kamu mungkin ya, setelah tahu ini kamu akan mengetahui karakter orang yang dekat sama kamu ini ya. Dan dari sini, dari permasalahan ini, kamu akan memahami tabiat-tabiat orang-orang satu-satu. Pengalaman ini akan mengajarkan kamu untuk sakti ya, mengetahui atau membaca karakter orang gitu loh. Aku lihat di sini ya, nih kamu juga punya energi pemimpin gitu dalam hidup kamu ya. Kamu bisa kayak gini ya, kamu bisa mengambil, memutus ya, dan juga kamu mungkin mempromosikan sesuai dengan kebutuhan kamu. Sebagai seorang pemimpin gimana sih? Kamu kan berhak mengambil karyawan, memilih karyawan, mengangkat karyawan itu sesuai dengan keinginan kamu, kebutuhan kamu, agar pada suatu saat nanti, pada saat kamu butuh, mereka bisa membuat kamu berhasil mencapai puncak yang kamu inginkan gitu ya. Jadi ya bener kan, jadi kamu ini gampang saja kalau ketemu orang-orang yang membuat kamu ini gagal, yang membuat kamu sakit hati, yang membuat kamu mungkin jelek di mata orang banyak. Tinggal diikat aja gitu ya, dibuang aja, tidak perlu kamu masukkan ke dalam hati terlalu dalam, dipikirin, akhirnya nanti kamu bisa sakit hatinya lama gitu. Akhirnya kamu juga di sini jadi nggak bisa tidur, nggak nyenyak ya, tidurnya kebangun terus, ngerasa nggak terima. Jadi terimalah penderitaan itu sebagai bentuk pembelajaran ya, buat teman-teman gitu ya. Ini aku juga punya saran sih dari kartu yang terbawah di sini. Jadi jika teman-teman ini udah trauma gitu ya dengan orang-orang yang melukai, ya wajar gitu, tapi jangan terlalu banget ya, sebab itu akan mengubah aura pada wajahmu ini jadi jelek gitu loh ya. Jadi kamu tuh terkesan angkuh gitu ya. Nggak apa-apa nih Mas Mada, ngapain juga baik, iya, cuman nanti kamu jadi terlihat tua ya. Selalu aja ilangin, biarin aja gitu, nggak usah terlalu diperduliin. Nggak bisa dong ya. Aku sih lihatnya seperti itu. Pasti jawabannya nggak bisa dong, karena di sini ada three of sudut, artinya nggak bisa kalau belum melakukan perlawanan. Jadi kalian akan mengalami rasa sakit hati yang panjang kalau terus ikutin hal-hal yang negatif ya, yang membisikkan kamu harus terus menang. Akhirnya kamu juga yang tersakiti gitu loh
ya. Emang sih ada gunanya buat kamu jadi lebih tinggi popularitasnya gitu di mata orang, di mata pasangan yang sudah ngecewain kamu atau keluarga kamu yang sudah nyakitin kamu nggak bisa bertindak apa-apa dan kamu ngerasa rendah, ya nanti yang rugi kamu juga gitu ya. Oke guys, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada Pisces, ada Leo, ada Capricorn, Aries, ada Pisces lagi, Scorpio, Capricorn, Leo, Virgo, Aries, Sagittarius, ada Gemini, Libra, dan Aquarius ya. Hati-hati semuanya dimanapun berada, selalu jaga batin kita ya, agar kita tidak terjumus ke dalam hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan. Karena sebenarnya kesalahan, kerusakan yang kita alami, penderitaan yang kita rasakan tuh sebetulnya bukan salah dari orang lain juga sih, karena kita yang menerima mereka masuk dan tidak melihat kondisi mereka. Jadi aku punya sedikit saran sih buat teman-teman ya yang masih single ataupun yang sudah menikah gitu. Kalau mau menjalin hubungan, dilihat dulu ya. Dilihat dulu nih, dia kenapa nih usianya udah tua, belum belum menikah. Ya, cari tahu tuh kenapa ya. Nanti tahu, pasti tahu nanti kenapa dia, apakah dia ini sibuk belajar, bekerja, atau apa yang membuat dia akhirnya menjomblo atau usianya tua nggak nikah-nikah. Apa dia pernah punya pengalaman trauma kah, atau punya masalah apa nih dalam di dalam dirinya dia, di dalam fisiknya dia gitu ya, supaya nanti nggak nyesel di kemudian hari. Dalam perjalanan juga nggak banyak menangis, nggak banyak perdebatan, perselisihan. Memang dalam sebuah hubungan sesama, hubungan berpartner, hubungan asmara pasti ada aja keributan, tapi setidaknya kamu bisa mengurangi dampak yang sangat keras atau sangat buruk itu terjadi di dalam kehidupan kamu. Jadi kenapa nih udah tua dia belum nikah ya, ada masalah apa nih gitu kan. Oh karena sibuk bekerja, oh ngurus orang tuanya, oh ngurus adiknya, oh dia pingin stabil dulu hidupnya, oke tuh ya. Atau misal kamu lihat ada orang yang sudah punya pasangan terus dia suka sama kamu, lihat dulu tuh keadaannya seperti apa ya, karena bisa jadi memang orang yang naksir kamu ini, yang udah punya pasangan ini, dia yang bermasalah dengan pasangannya. Jangan sampai nanti kamu kena imbasnya atau kena kerugian yang banyak dari yang ditimbulkan oleh hubungan yang kalian buat itu ya. Dilihat dulu ya statusnya, terus kenapa bisa sampai begitu, bisa mau sama kamu padahal udah punya pasangan ya. Hati-hati ya, karena kamu akan kehabisan uang, fisik juga akan dieksploitasi, dan waktu akan terbuang sia-sia ya, yang akan membuat kamu mungkin bertambah usianya tapi nanti tubuh kamu gak lagi seperti waktu kamu muda ya. Jangan sampai kamu sia-siakan kamu hanya demi orang-orang yang salah, yang kamu cintai tapi kamu tidak cari tahu dulu, makanya kamu selalu terjebak dalam hubungan yang gak baik gitu. Oke guys ya, kita lihat kedepannya seperti apa. Semoga kehidupan yang bahagia kamu dapatkan ya. Di sini ada fake of Childs, artinya mungkin sebelum tahun baru ini teman-teman bakal punya pacar, orang yang ditunggu-tunggu bakal dateng. Atau mungkin yang buat teman-teman yang pingin apa ya, pingin tahu atau kabar seseorang dalam waktu dekat ini ya, dia akan berkabar, say hello. Mungkin juga ada hubungan yang spesial yang terjadi di antara kamu sama dia. Ini hati-hati juga sih kalau yang aku bilang tadi ya, dicek dulu tuh seperti apa latar belakangnya biar kamu nggak ngerasain. Tapi kalau itu hak kamu sih, kalau kamu suka ya ya kenapa enggak gitu. Karena aku nggak bisa ngomong ya karena hati orang kan beda-beda ya. Mungkin kamu punya kekuatannya lebih dari orang lain gitu. Jadi udah tahu udah ada pasangan masih dicintai, misalkan ya kamu kuat seksnya, biasanya itu sih yang bikin orang itu akan sulit banget untuk terlepas dari hubungan cinta segitiga
ya. Dan berita yang akan diterima dalam waktu dekat ini adalah berhubungan dengan seseorang yang sudah lama ingin jumpa sama kamu, dia ingin kembali lagi, atau mungkin ada sesuatu yang akan terungkap, ya. Dan selalu bijaklah dalam berpandangan atau memberi keputusan buat kamu sendiri, agar kamu juga tidak mengalami kerugian, kesusahan, dan juga kesedihan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye semuanya, see you.